Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahir Ramadan, NIM 2923009, akan menyampaikan materi multiprosesor dari tugas sains organisasi dan arsitektur komputer dengan dosen pengampu Ibu Yulfda Ellen Yuspita. Baik, langsung saja kepada materinya. Sebelumnya izinkan saya untuk berpindah tempat dulu, Ibu. Oke. Baik. Materi multiprosesor. Apa saja yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu pengertian multiprosesor, jenis-jenis multiprosesor, pengertian multikomputer, perbedaan antar multiprosesor dengan multikomputer, kombinasi antara multiprosesor dengan multikomputer, dan kelebihan beserta kekurangannya dari multiprosesor ini. Yang pertama, apa itu pengertian dari mikroprosesor? Mikroprosesor adalah sistem komputer yang memiliki dua atau lebih unit pemrosesan pusat atau CPU yang bekerja sama dalam satu sistem dengan tujuan utama untuk meningkatkan kinerja dengan memungkinkan paralelisme, di mana beberapa proses atau tugas dapat dijalankan secara bersamaan. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu jenis-jenis sistem multiprosesor. Yang pertama ada berdasarkan simetrisnya. Yang kedua, berdasarkan jumlah instruksi dan datanya. Yang ketiga, berdasarkan kedekatan antar prosesor. Baik, langsung kita masuk ke poin pertama, yaitu berdasarkan simetrinya. Poin pertama ini terbagi lagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, asymmetric multiprocessing atau AMP. Teknik ini tergolong metode sederhana karena hanya satu prosesor yang mengakses struktur data sistem dan juga mengurangi data sharing. Pemrosesan yang tidak menyebabkan penurunan kinerja. Prosesor slave atau prosesor lainnya yang berbeda dapat ditunjukkan untuk satu prosesor yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua itu symmetric multiprocessing atau disingkat SMP. Setiap prosesor menjadwalkan dirinya sendiri atau yang biasa disebut dengan self-scheduling. Pada penjadwalan ini terlaksana dengan menjadwalkan setiap prosesor untuk memeriksa antrian yang siap atau ready dan memilih suatu proses untuk dieksekusi. Secara visual, semua sistem yang ada pada operasi modern itu mendukung SMP ini. Pada beberapa contoh pendukungnya yaitu ada di Windows XP, pada Windows 2000, pada Windows Vista, ada Linux Web Server, dan lainnya. Yang ketiga ada Non-Uniform Memory Access atau disingkat NUMA. Ini adalah memori komputer rancangan yang digunakan dalam multiprosesor dengan waktu akses memori yang tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Dalam NUMA terdapat pula beberapa tahapan pemrosesannya. Tahap pertama yaitu shared memory atau memori didistribusikan ke semua prosesor melalui local memory yang akan membentuk ruang global, alamat global yang dapat diakses ke semua prosesor. Langkah kedua itu dapat mengakses local memory lebih cepat dengan local prosesor. Sedangkan untuk akses memori yang jauh diberikan ke prosesor lain yang kapasitasnya lebih besar untuk ditambah melalui interkoneksi jaringan. Langkah terakhir itu ditambahkan ke multiprosesor 3 pola akses memori yang tercepat, mulai dari akses memori akses global dan juga akses dari memori yang jauh. Asas dari memori yang jauh ini merupakan akses yang paling lambat. Oke, jenis yang kedua kita bedakan berdasarkan jumlah instruksi dan datanya. Ada beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama SISD atau Single Instruction on Single Data Stream, yaitu komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau satu data. Cirinya yaitu hanya menggunakan satu prosesor atau universal dengan satu instruksi string dan datanya itu disimpan di satu memori.
Yang kedua, MISD atau Multiple Instruction on Single Data Stream. Ini menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda, namun mengolah data yang sama. Cirinya itu memiliki aliran instruksi banyak aliran data yang belum dapat diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga ada SIMD, Single Instruction on Multiple Data Stream, merupakan komputer yang bisa memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, atau bisa disebut dengan operasi paralel. Dan yang terakhir ada MIMD atau Multiple Instruction on Multiple Data Stream, yaitu komputer yang menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi berbeda dan mengolah data yang berbeda. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari sejumlah set prosesor, sejumlah set data yang berbeda, secara simultan mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda, mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen, membagikan sumber memori utama ke prosesor independen. Yang keenam, menjalankan programnya sendiri dan berfungsi secara independen dan bersama-sama. Jenis yang ketiga ada berdasarkan kedekatan antar prosesor. Terbagi lagi, yang pertama ada loosely coupled. Jenis ini menggunakan memori lokal atau multikomputer untuk mendistribusikan komputer di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain melalui saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Setiap site memiliki prosesor. Memori dapat diakses dari setiap site. Proses yang dijalankan pada komputer yang berbeda, modul saling berkomunikasi dengan bertukar pesan melalui MTS. Jenis kedua yaitu tightly coupled. Konsep antarmuka ini yang mendukung koordinasi secara global atau multiprosesor. Proses komunikasi antara satu dengan yang lain dari berbagai memori utama. Kecepatan komunikasi dari satu prosesor ke yang lain tergantung pada bandwidth memori. Dan sebuah memori lokal kecil atau buffer kemungkinan terdapat pada setiap prosesor untuk memperbaiki kinerjanya. Lanjut kepada poin dari pengertian multikomputer. Multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan masalah. Setiap prosesor memiliki memori sendiri, independen, dan hanya dapat diakses oleh prosesor tertentu, atau disebut dengan sistem memori terdistribusi. Prosesor pada multikomputer ini dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan interkoneksi. Adapun ciri-ciri dari multikomputer antara lain, setiap CPU memiliki lokal sendiri, dapat diakses dengan menjalankan instruksi load dan store, tidak dapat diakses oleh CPU lain, memiliki satu ruang fisik per CPU, mudah untuk dikembangkan dan sulit diprogram. Lanjut ke poin perbedaan multikomputer dengan multiprosesor. Yang pertama, dari segi definisi, multiprosesor adalah sistem dengan dua atau lebih CPU yang memungkinkan pemrosesan program secara simultan. Sedangkan multikomputer adalah sekumpulan prosesor yang terhubung oleh jaringan komunikasi yang bekerjasama menyelesaikan masalah komputasi. Selanjutnya dari segi pemrogramannya, multiprosesor lebih mudah dan multikomputer lebih sulit. Yang ketiga, dari segi kategori konstruksinya, multiprosesor lebih murah, lebih sulit dan mahal. Multikomputer lebih mudah dan murah. Dari segi penggunaannya, multiprosesor mendukung komputasi paralel, sedangkan multikomputer mendukung komputasi terdistribusi. Baik, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kombinasi antara multiprosesor dengan multikomputer. Jadi gabungan dari keduanya menghasilkan rancangan yang dapat diskalakan, atau sebuah rancangan komputer paralel yang dapat beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Yang kedua, akan membentuk distribusi share memory atau DSM.
memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan pengalaman pada sistem keseluruhan. Yang ketiga, sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori berdasarkan implementasi oleh compiler dan sistem runtime. Masuk kepada poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan dari multiprosesor ini. Yang pertama, kelebihannya. Ada peningkatan kinerja karena prosesor bekerja secara paralel sehingga akan mempercepat kinerja eksekusi. Yang kedua, reliabilitas. Berarti prosesor lain bisa melanjutkan tugas jika satu prosesor gagal. Yang ketiga, skalabilitas. Prosesor bisa ditambah untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, efisiensi sumber daya, mengurangi kemacetan dan kemaksimalan throughput. Yang kelima, komputasi paralel, cocok untuk aplikasi komputasi berat seperti simulasi ilmiah dan pengolahan data besar. Adapun kekurangan dari multiprosesor antara lain, yang pertama, kompleksitas. Desain dan implementasinya lebih rumit. Yang kedua, biaya tinggi, memerlukan lebih banyak perangkat keras dan instrukturnya. Yang ketiga, koordinasi sulit, karena membutuhkan mekanisme canggih untuk sinkronisasi prosesor. Yang keempat, konsumsi dayanya yang lebih banyak. Yang kelima, efisiensi aplikasi, karena tidak semua aplikasi mendapatkan manfaat dari multiprosesor. Yang keenam, pemeliharaannya sulit, karena lebih rumit untuk debugging, dan pemeliharaannya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.